Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, welcome back to MD's channel, the channel that always serve you with education and entertainment. Still with me, MD or Miss Dayang Suryani. Well guys, today we're going to study about relative clause. Here we go. Okay, relative clause ini adalah salah satu fungsi grammar that you guys need to learn about this. Okay guys, so what do you think about relative clause? Let's take a look at my explanation. Kira-kira gimana nih, atau apa sih relative clause itu? Okay, let's take a look at this one. Relative clause adalah jenis dari dependent clause atau clause terikat yang tidak dapat berdiri sendiri nih guys. Fungsinya dalam kalimat ialah memberikan keterangan tambahan pada noun yang meliputi kata orang, benda, atau hewan. Nah, kalau dalam bahasa Inggris nih guys, relative clause selalu didahului dengan relative pronoun guys. Jadi kalau ada relative clause, pasti ada kembarannya juga nih, yaitu relative pronoun. Nah, relative pronoun ini yang digunakan sebagai kata ganti noun atau noun phrase dan pronoun. Oke, lanjut lagi ya. Oke, nah sekarang anggota apa sih yang termasuk dalam relative pronoun ini guys? Nah, kita lihat ya, ada that, ada who, ada whom. Oke, ada which, ada whose, ada why, ada where, and when. Ya, jadi ada kata that di sini yang termasuk dalam relative pronoun. Ada who, siapa, whom, siapa sebagai objek, which, menjelaskan tentang benda, whose, kepemilikan, why, mengapa, where, menjelaskan tentang tempat, dan when, waktu. Ya, kita lihat lagi penjelasannya ya. Oke guys, kita lihat. Ini kita yang pertama dulu ya. That digunakan sebagai kata ganti atau relative pronoun yang digunakan untuk menunjukkan subjek atau objek untuk menjelaskan relative clause. Kata that di sini dapat dipadukan dengan jenis noun seperti manusia, hewan, dan benda mati. Jadi that ini fungsinya lebih banyak ya guys. Dia fleksibel guys. Nah, kita lihat ya. Nah, di sini MD coba memberikan win-win solution nih guys untuk bagaimana sih mengubah dari kalimat asli atau original sentence menjadi kalimat berstruktur relative clause. Kita lihat lagi guys. Nah, kita lihat di sini using that. Nah, ini contoh kalimat yang asli nih guys. Saya pecah menjadi dua atau MD pecah jadi dua ya guys. Kalimat pertama, the girl is my best sister. Ya, she gives me a chocolate. Nah, siapa ini? Ini nih, my best sister. Ini bilangnya Hisham nih. Ya. The girl is my best sister. She gives me a chocolate. Oke, kita ubah ke dalam bentuk kalimat berstruktur relative clause. The girl that gives me a chocolate is my best sister. Oke, gampang kan? Kita lanjut ya ke latihan selanjutnya. Kita gunakan apa ya? Oh, kita gunakan who. Who ini digunakan untuk menanyakan orang sebagai subjek nih guys. Nih kita lihat ya kalimat originalnya ya. The woman is MD. Ah, mana MD? Where is MD here? Okay. She teaches English in my class. Dia mengajari bahasa Inggris di kelasku ya. Kita ubah nih guys dua kalimat original ini menjadi kalimat berstruktur relative clause. Jadinya seperti apa nih? The woman, kita ambil dari sini. The woman who teaches English in my class is MD. Gampang ya guys ya. Jadi kalian bisa pelajari dari dua kalimat yang sudah MD breakdown ini guys. Lanjut dulu guys. Kita ke kalimat ketiga. Kita gunakan whom untuk menanyakan orang sebagai object. The man is my father. Ini ayah saya ya. Ayahnya MD. I adore him so much. Saya sangat mengaguminya, mencintainya dengan sepenuh hati. Oke. Nah, kita ubah ke dalam kalimat berstruktur relative clause. The man whom I adore so much is my father. Kenapa kita pakai whom? Kita lihat yang MD garis bawahi di sini. Ini ada my father, posisinya sebagai objek, dan him di sini posisinya juga sebagai objek. Jelas ya guys? Kita lanjut lagi. Menggunakan whose. Whose digunakan untuk menunjukkan possession. Possession artinya kepemilikannya atau relationship atau hubungan ya. Oke, kita lihat kalimat aslinya. Original sentence 1. The boy is Ali. Oke, this is Ali. His father is a doctor. Ayahnya adalah seorang dokter. Kita ubah ya kalimat berstruktur original menjadi kalimat dengan struktur relative clause. The boy whose father is a doctor is Ali. Anak laki-laki yang ayahnya seorang dokter adalah Ali. Kita lihat ya, ayahnya siapakah ini? His father is a doctor. Siapa ayahnya siapa? Pasti ayahnya Ali ya. Oke. Kita lihat kalimat selanjutnya guys. Using which to show an object or animal. Kita lihat kalimat aslinya. The cat
looks very old. Okay. Number 2, it is taking nap on the sofa. Oke, ini kucingnya kelihatan ya lagi tidur di sofa. Kita ubah menjadi kalimat berstruktur relative clause. The cat which is taking a nap on the sofa looks very old. Gampang ya, kita gabungkan dua kalimat asli ini hingga menjadi kalimat berstruktur relative clause. Lanjut lagi guys, yang keenam nih guys, using when to introduce clauses that describe a time. Jadi kalau when ini digunakan untuk mendeskripsikan waktu nih guys. Ya, waktu sangat berguna ya guys ya, jangan disia-siakan guys. Kita belajar terus melalui MD's channel. Oke. Ya, yang kalimat pertama adalah he remembered the time. Oke. Dia mengingat waktu itu ya. He studied in the real classroom. Dia telah belajar di classroom atau di kelas yang nyata nih, di kelas offline guys. Oke, kita ubah menjadi kalimat relative clause. He remembered the time when he studied in the real classroom. Iya ya, jelas ya. Dia ingat waktu ya ketika dia belajar di kelas yang nyata atau offline class ya. Oke, lanjut kita guys ke fungsi nomor 2, yaitu using where to introduce clauses that describe a place. Nah, kalau where ini untuk menjelaskan klausa yang mendeskripsikan tentang tempat ya. Ya, kita lihat original sentence yang pertama. The school is SMA Negeri 1 Balikpapan. I study there every day. I study there every day. Ini kalimat original yang kedua ya. Kita gabungkan guys dengan menggunakan struktur relative clause. The school where I study every day is SMA Negeri 1 Balikpapan. It's very easy, right? Okay, let's continue guys. Okay, function number 8, using why to introduce clauses that describe the reason atau a reason. Kita lihat original sentence yang pertama guys. Ella went to law school. Ella ya pergi ke sekolah hukum atau belajar di sekolah hukum ya, sudah belajar nih. Number 2, the reason is that she didn't want to be a doctor. Alasannya adalah karena dia tidak ingin menjadi seorang dokter, makanya dia memilih sekolah hukum. Oke, kita ubah ya, kita ubah menjadi kalimat berstruktur relative clause. The reason why Ella went to law school is that she didn't want to be a doctor. Oke, jadi alasan mengapa Ella akhirnya memilih sekolah hukum adalah karena dia tidak ingin menjadi seorang dokter. Oke. Ya, lanjut ya. Nah, sekarang tugas kalian nih guys. Oke, coba untuk membuat kalimat-kalimat original yang sudah MD gagas di sini guys. Ada 5 kalimat relative clause guys. Nah, tugas kalian adalah membolak-balikan. Jadi kalimat ini sudah MD kemas menjadi kalimat berstruktur relative clause. Tugas kalian adalah membuatnya menjadi kalimat original 1 dan 2. Silahkan ya guys. Okay, let's explore the journey of learning English, and I'm waiting for your answer through the team's assignment. So once again, answer this question through the comment spot on my YouTube channel in this video, okay? And don't forget to screenshot your answer and send it to the team's assignment. Okay guys, hope you guys are lucky to answer my question, and don't forget to like, comment, and subscribe my YouTube video, because only this video which is going to give you more information, more inspiration, and more knowledge about English. Okay guys, thank you so much for your watching.